Selamat datang di Akademikus. Nikmati kajian berguna dan bermutu. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini. Inilah filsuf-filsuf berpengaruh Yunani kuno: Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, Heraklitos, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bangsa Yunani, sesungguhnya bangsa yang sudah lama mengenal ilmu pengetahuan, terutama sekali filsafat. Jauh sebelum nama Socrates, Plato, dan Aristoteles dikenal luas oleh dunia, Yunani sudah memiliki filsuf-filsuf besar. Begitu pula, jauh sebelum nama Athena dikenal luas, Yunani memiliki Miletus, sebagai tempat awal mula peradaban filsafat itu muncul. Miletus adalah kota kecil yang menjadi jejak sejarah peradaban filsafat Yunani dan dunia. Miletus sendiri, sebenarnya wilayah koloni, atau jajahan Yunani. Wilayah ini merupakan wilayah Asia Kecil. Kini, wilayah Miletus masuk ke dalam wilayah Turki. Ada 3 filsuf besar yang memiliki nama mentereng di Miletus. Mereka adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Thales hidup sekitar 626–548 sebelum Masehi. Filsuf yang satu ini dapat dikatakan sebagai seorang penjelajah. Konon, Thales pernah berkelana di Mesir untuk melakukan semacam pengamatan-pengamatan. Di Mesir, Thales pernah mengukur piramida Mesir dengan tolak ukur pada bayangan piramida dengan bayangan Thales sendiri. Konon juga, Thales pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari. Pada dasarnya, ramalan yang dilakukan Thales tetaplah berdasarkan hasil pengamatan-pengamatan ilmiahnya. Jadi, ramalan yang dimaksud tentu saja semacam prediksi ilmiah, bukan ramalan dukun. Pemikiran Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu yang ada pada alam semesta adalah air. Pelopor filsafat Miletus ini meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Terkait Thales, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Thales adalah bapak filsafat. Kalau misal Anda bertanya, mengapa Thales dijuluki bapak filsafat? Jawabannya sederhana, yakni, karena Thales adalah filsuf pertama yang tercatat dalam sejarah peradaban filsafat. Memang, banyak sekali di antara kita yang menganggap Socrates sebagai bapak filsafat, padahal, nyatanya, Socrates adalah filsuf pelopor berpikir rasional. Maksudnya ialah, Socrates menjadi filsuf yang mampu menggugah manusia, supaya berpikir menggunakan akal sehat. Dengan kata lain, Socrateslah yang mampu melampaui filsafat alam, seperti para filsuf Miletus. Namun, meski Socrates sehebat itu, tetapi tidak menutup fakta bahwa Thaleslah filsuf pencetus filsafat. Kalaupun hendak menjuluki Socrates sebagai bapak filsafat, maka ia adalah bapak filsafat rasional. Anaximandros dan pemikirannya. Anaximandros hidup sekitar 610–546 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan, Anaximandros adalah murid Thales. Ada pula yang mengatakan, Anaximandros adalah teman seangkatan Thales. Satu hal yang pasti bahwa, Anaximandros juga membicarakan sumber atau penyebab adanya segala sesuatu di alam semesta. Kalau Thales mengatakan air sebagai sumber atau penyebab kehidupan semesta, maka Anaximandros berkeyakinan bahwa alam semesta adalah sesuatu yang tak terbatas. Filsuf ini beranggapan bahwa dunia yang kita hidupi, atau dunia manusia, hanyalah salah satu dari banyak dunia yang muncul dari sesuatu yang ia sebut tak terbatas. Anaximandros juga beranggapan bahwa sumber dari segala yang tercipta di alam semesta adalah yang tak terbatas tersebut. Lalu, apa yang ia maksud yang tak terbatas itu? Anaximandros berpandangan bahwa, zat yang merupakan sumber segala benda, pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya. Menurut filsuf ini, segala ciptaan, pastilah terbatas. Akan tetapi, segala sesuatu yang muncul sebelum dan setelah benda ciptaan tersebut, pastilah sesuatu yang tak terbatas. Konsep tak terbatas Anaximandros, bukanlah bertuju pada Tuhan atau Sang Pencipta, sebagaimana menurut keyakinan agama-agama. Tak terbatas selaku sumber pengada benda-benda yang tercipta menurutnya, maksudnya ialah, segala benda yang terdapat di alam semesta, tercipta karena sifat yang terkandung dalam benda-benda, saling berperang satu sama lainnya.
Maka dari itu, ia berpandangan bahwa setiap benda mengandung zat lain, yang bukan ciri khasnya. Misalkan, air hujan berasal dari gumpalan awan yang mencair. Awan dihasilkan dari penguapan air akibat panas matahari. Uapan air yang menggumpal menjadi awan, sebenarnya terbentuk oleh udara. Dengan demikian, Anaximandros tidak mematok salah satu unsur sumber pencipta benda, sebagaimana Thales yang mematok air sebagai sumber segala yang ada di alam semesta. Filsuf ini lebih menegaskan keterkaitan antara unsur-unsur pembentuk benda, seperti air, udara, uap, dan lainnya. Anaximenes diperkirakan hidup pada 570–526 sebelum Masehi. Filsuf ini dapat dipastikan sebagai murid Thales. Namun, meski ia murid Thales, pemikiran mereka tidak sama. Kalau Thales berpandangan bahwa air sebagai sumber segala sesuatu di alam semesta, maka Anaximenes beranggapan udara yang menjadi sumber atau penyebab dari segala sesuatu di alam semesta. Anaximenes memperdalam sekaligus mengkritik pandangan gurunya dengan mengatakan air yang dianggap sumber kehidupan oleh Thales sebenarnya udara yang dipadatkan. Jadi, menurut Anaximenes, semuanya terbentuk oleh udara. Menurut murid Thales ini, asal-usul air, tanah, dan api adalah udara. Pada pokoknya, Anaximenes beranggapan bahwa yang menciptakan kehidupan di alam semesta adalah tanah, air, api, dan udara. Tetapi, sumber dari semuanya tetaplah udara. Beberapa catatan. Pertama, ketiga pemikir Miletus di atas sama-sama memiliki anggapan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang tercipta dari ketiadaan. Semua hal yang ada pada alam semesta memiliki unsur yang menjadi sumber kehidupan, seperti air, tanah, api, dan udara. Kedua, ketiga filsuf Miletus sama-sama masuk ke dalam kategori filsafat alam. Alasannya ialah karena pemikiran mereka ditentukan oleh alam sekitar mereka. Ketiga, para filsuf Miletus belum mampu berpikir lebih jauh tentang apa sebenarnya yang menciptakan unsur-unsur yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan pada semesta. Setelah mengenal dan mempelajari ketiga filsuf hebat Miletus, mari kita menuju pada dua filsuf hebat setelah mereka. Ketiga filsuf besar Miletus, yakni Thales, Anaximandros, dan Anaximenes, sama-sama bersepakat bahwa di alam semesta ini tidak ada yang tercipta dari ketiadaan. Mereka menganggap bahwa semua kehidupan yang ada di alam semesta memiliki sumber kehidupan. Sumber kehidupan pada alam semesta menurut mereka ialah air, udara, tanah, api, hingga sesuatu yang bersifat tak terbatas. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana sumber-sumber kehidupan seperti air, udara, tanah, dan api dapat selalu menciptakan seisi alam semesta? Pertanyaan ini tidak pernah dipikirkan oleh para filsuf Miletus. Yang kemudian mampu mencari jawaban atas pertanyaan ini adalah para filsuf setelah mereka, yang juga hidup dalam wilayah koloni Yunani. Ada dua filsuf besar yang juga cukup sohor di luar Miletus. Mereka adalah Parmenides dan Heraklitos. Kedua filsuf ini sama-sama memecahkan pertanyaan terkait masalah perubahan yang terjadi pada alam semesta. Parmenides dan pemikirannya. Parmenides hidup sekitar 540–480 sebelum Masehi. Filsuf ini berpikir tentang bagaimana hukum yang berlaku dan mengikat alam semesta. Segala sesuatu abadi. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti sudah selalu ada. Filsuf ini beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta telah ada dan akan selalu ada. Ia berpandangan, isi semesta bersifat abadi. Pemikiran Parmenides sebenarnya mewakili pandangan bahkan keyakinan bangsa Yunani waktu itu. Umumnya, warga Yunani percaya bahwa segala isi di alam semesta kekal sifatnya. Mereka tidak cukup berani untuk melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada alam semesta. Seperti filsuf Miletus, Parmenides berkeyakinan bahwa segala yang ada di dunia ini tidak ada yang ada dari ketiadaan. Begitu pula, tidak ada satupun yang telah ada akan menjadi tiada. Akal versus panca indera.
Bagi Parmenides, perubahan yang kita lihat dan rasakan pada dunia ini, hanyalah bentuk tipuan panca indera kita. Filsuf ini memang terbilang unik. Ia lebih mempercayai akalnya, daripada kenyataan yang ia temukan melalui panca inderanya. Menurutnya, apa yang dirasakan oleh panca indera kita, sebenarnya tidak akurat. Yang akurat adalah, apa yang dirasakan dan diyakini akal kita. Filsuf kuno ini, sangat yakin bahwa, sumber pengetahuan kita tentang dunia, adalah akal kita. Kalau dikategorikan, maka Parmenides sebenarnya seorang filsuf rasionalis, karena menganggap akal adalah segala-galanya. Kaum seperti ini, akan memilih mengingari fakta yang dirasakan panca indera, daripada menolak pandangan yang telah terbangun pada akalnya. Heraklitos dan pemikirannya. Heraklitos hidup sekitar 540–480 sebelum Masehi. Sama seperti Parmenides, Heraklitos juga memikirkan tentang bagaimana gerakan alam semesta. Namun, meski memiliki tema kajian yang sama, pemikiran Heraklitos sangatlah berlawanan dengan Parmenides. Segala sesuatu mengalir. Ketika Parmenides beranggapan, segala yang ada di dunia ini bersifat tetap dan kekal, Heraklitos berpandangan, segala yang ada di dunia ini selalu bersifat berubah-ubah. Ia mengatakan, segala sesuatu terus mengalir. Tidak ada yang menetap. Heraklitos mengatakan, kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Artinya, kalau kita melangkah ke dalam sungai yang sama, untuk kedua kalinya, maka yang pasti kita atau sungainya sudah berubah. Untuk memperkuat pandangannya, Heraklitos juga mengatakan bahwa, ciri paling nampak dari kehidupan dunia ini adalah, adanya keterbalikan. Jika kita tidak pernah merasakan sakit, maka kita tidak akan pernah tahu, seperti apa rasanya sehat. Kalau kita tidak pernah merasakan lapar, maka kita tidak akan pernah tahu, rasanya kenyang. Pemikiran Heraklitos, tentang segala sesuatu terus mengalir hendak menegaskan bahwa, perubahan merupakan sifat mutlak dari alam. Bahwasanya, segala sesuatu akan terus berubah. Dari pemikiran Heraklitos inilah, lahir kata-kata keren. Tidak ada yang tidak berubah, kalaupun ada, maka itu adalah perubahan itu sendiri. Tuhan dan akal universal. Heraklitos mengatakan, Tuhan adalah siang dan malam, perang dan damai, lapar dan kenyang. Ada yang mengatakan, Tuhan yang dimaksud sang filsuf, bukanlah Tuhan sebagaimana kita kenal dari agama. Bukanlah Tuhan pencipta. Dia menggunakan istilah Tuhan, untuk menunjukkan bagaimana segala sesuatu di dunia ini, dapat terus bergerak dan berubah. Heraklitos kemudian kerap menggantikan istilah Tuhan dengan istilah akal universal. Sang filsuf mengatakan, ada yang namanya akal universal. Akal universal ini dimiliki oleh semua manusia. Heraklitos mengatakan akal universal inilah yang selalu menuntun manusia. Meski memiliki pandangan terkait akan universal, Heraklitos juga tetap percaya bahwa setiap manusia tentu memiliki akal masing-masing yang akan menuntun setiap orang. Heraklitos sadar bahwa setiap orang berpotensi memiliki perilaku yang berbeda-beda. Dengan begitu, Tuhan atau akal universal yang ia gaungkan, akan menjadi sia-sia. Sia-sia, karena akal universal akan dapat dilawan dengan akal pribadi setiap orang. Namun demikian, di sisi lain, Heraklitos sebenarnya percaya bahwa segala perubahan yang terjadi di alam semesta ini, bersumber pada Tuhan atau yang sering ia katakan sebagai logos atau akal. Pertanyaannya sekarang ialah, Tuhan atau akal yang mana? Apakah akal universal, ataukah akal lain, yang melebihi akal universal? Garis pertentangan Parmenides dan Heraklitos. Garis pertentangan antara pemikiran Parmenides dan Heraklitos, ada pada dua hal. Pertama, terkait hukum perubahan. Kedua, mengenai kekuatan akal dan indera manusia. Parmenides yakin pada dua hal. Pertama, percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, telah ada, dan akan selalu ada. Ia percaya akan kekalnya segala isi dunia. Kedua, lebih percaya pada akal, daripada pada inderanya. Ia lebih percaya pada anggapan akalnya yang menganggap gula rasanya asam, daripada apa yang dirasakan oleh indera pengecapnya yang merasakan gula manis. Parmenides percayakan keabadian segala sesuatu yang ada pada semesta. Tetapi, ia ragu dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh inderanya.
Ia lebih percaya pada akalnya, meskipun bertentangan dengan apa yang dialami dan dirasakannya. Heraklitos yakin pada dua hal. Pertama, percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu berubah atau terus mengalir. Menurutnya, perubahan pada semesta itu mutlak sifatnya. Kedua, percaya pada anggapan akal dan inderanya. Ia percaya pada apa yang akalnya pikirkan tentang sesuatu. Sekaligus percaya tentang apa yang dialami dan dirasakan oleh inderanya. Heraklitos percaya akan kesementaraan segala sesuatu yang ada pada semesta. Ia percaya bahwa apa yang ada akan selalu berubah atau selalu terbarukan. Setelah mengenal dan mempelajari kedua filsuf hebat ini, mari kita menuju pada tiga filsuf besar sepanjang masa. Sokrates adalah pelopor filsafat Athena, namun juga misterius karena ia tidak pernah menulis. Sokrates dikenal luas berkat upaya dari muridnya Plato. Plato lah orang yang mewariskan dan memperkenalkan pemikiran Sokrates kepada dunia. Sokrates hidup pada tahun 470-399 SM. Ia dihukum mati dengan meminum racun cemara. Ia dihukum mati karena dianggap menyesatkan kaum-kaum muda di Athena. Konsep suara hati. Sokrates sangat peduli dengan suara hati manusia. Sokrates menyebut suara hati sebagai suara ilahi dan ia percaya bahwa setiap manusia menyimpan suara ilahi itu di dalam dirinya. Ia kerap menyuarakan hati nuraninya yang anti terhadap ketidakadilan. Konsep tentang kebijaksanaan. Sokrates merupakan filsuf yang sangat mendambahkan kebijaksanaan hidup. Tidak heran pola pikir dan pola hidupnya penuh dengan kebijaksanaan. Namun, meskipun demikian Sokrates tidak pernah mau disebut orang yang bijaksana. Ia lebih senang menyebut dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan. Sokrates mengatakan, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pada suatu waktu, ada seorang yang bertanya kepada peramal di Delphi, siapakah yang paling bijaksana di Athena? Peramal itu menjawab, Sokrates. Ketika Sokrates mengetahui cerita ini, ia segera pergi menemui semua orang yang dianggap bijaksana di Athena. Tetapi, ia tidak mendapatkan jawaban yang masuk akal dari setiap jawaban orang-orang bijaksana tersebut. Konsep tentang wawasan dan tindakan. Sokrates percaya, orang yang mengetahui apa yang baik pasti akan berbuat baik. Pada tahap ini Sokrates bergelut dengan wawasan dan pengetahuan. Baginya orang akan mengetahui yang baik dengan memiliki wawasan dan pengetahuan. Bahkan Sokrates sudah berani berbicara tentang benar dan salah. Menurutnya, kita berbuat salah karena kita tidak tahu bahwa itu salah. Pada pokoknya Sokrates ingin mengatakan bahwa wawasan dan pengetahuanlah yang menentukan tindakan kita. Negara dan demokrasi. Tugas negara menurut Sokrates adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Seseorang penguasa harus mempunyai pengertian tentang yang baik. Dalam hal ini, Sokrates mendorong supaya penguasa memiliki wawasan dan pengetahuan. Sokrates tidak mengkonsepkan sistem pemerintahan yang ideal. Namun, ia curiga dengan demokrasi. Mahakarya Plato, Republik menuliskan pandangan pesimistis Sokrates tentang demokrasi. Plato menggambarkannya dalam bentuk dialog antara Sokrates dengan Adeimantus. Dalam dialog ini Sokrates menganalogikan masyarakat sebagai kapal dan penguasa sebagai nahoda. Sokrates bertanya kepada Adeimantus, kalau Anda sedang berpergian naik kapal, siapa yang menurut Anda paling ideal untuk menjadi nahoda? Apakah siapa saja boleh? Atau hanya orang-orang yang berpendidikan yang berkemampuan untuk menghadapi perjalanan laut? Adeimantus menjawab, tentu saja yang kedua, orang berpendidikan. Kemudian Sokrates menanggapi, lalu mengapa kita terus berpikir bahwa semua orang boleh menilai siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah negara? Pada konteks ini Sokrates menyinggung soal pemilu yang mana setiap rakyat dapat memilih penguasa secara langsung. Padahal, tidak semua rakyat berpendidikan. Jika kita melihat praktik pemilu dalam demokrasi sekarang ini, yang dikritik Sokrates adalah prinsip satu kepala satu suara. Beberapa catatan. Pertama, Sokrates adalah filsuf yang menjadi pemantik untuk berpikir rasional. Berpikir rasional Sokrates dapat ditemukan dalam upayanya untuk menggugah manusia dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan.
Kedua, Sokrates mengajarkan pentingnya mempertahankan hati nurani. Suara hati itulah yang kemudian membuat ia dihukum mati. Ketiga, Sokrates percaya bahwa demokrasi akan baik jika yang memiliki hak pilih dalam pemilu hanyalah orang-orang yang berpendidikan. Jadi, tidak semua rakyat boleh memilih pemimpin. Keempat, tanpa Plato, Sokrates pasti dihapus oleh sejarah. Inilah pokok-pokok pemikiran Plato. Plato lahir di Athena, pada 428 SM dan meninggal 347 SM pada usia 80 tahun. Plato lahir dari keluarga aristokrat. Plato adalah murid Sokrates. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebenaran dan ia tidak menikah. Plato adalah filsuf pertama yang mendirikan universitas yang bernama Akademia di Athena. Plato menghabiskan hidupnya menjadi penulis dan pengajar di Akademia. Ia menulis beberapa tema penting yaitu tentang politik, negara, etika, teologi dan lainnya. Beberapa karya tersohor Plato adalah Republik, Nomos, Telos, Symposium, Apologia, Dunia Idea. Menurut Plato dunia kehidupan manusia terdiri dari dua dunia yaitu dunia ide dan dunia indrawi, kenyataan. Plato meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki ide bawaan yaitu dunia ide dalam dirinya. Bagi sang filsuf, dunia ide adalah dunia paling sempurna dan menjadi sumber yang menggerakkan kehidupan manusia. Sedangkan dunia kenyataan bagi Plato adalah dunia tidak sempurna karena sebagai tiruan dari dunia ide. Contoh, bentuk sebuah gelas. Jika mengikuti konsep dunia Plato maka bentuk sempurna dari sebuah gelas hanya ada pada dunia ide. Bentuk gelas yang berbagai macam seperti yang tersusun di dapur kita adalah bentuk tidak sempurna karena hanya tiruan dari dunia ide. Alegori atau perumpamaan gua. Ini sebenarnya bukan konsep pemikiran melainkan perumpamaan yang digunakan Plato terhadap kebenaran. Jika mencermati cerita alegori gua Plato dapat kita pahami bahwa kebenaran itu ada pada dunianya sendiri atau dalam suatu keadaan yang sudah diyakini sebagai kebenaran. Alegori gua dapat pula dianggap sebagai kritikan terhadap manusia atau kelompok masyarakat yang membatasi diri pada kebenarannya sendiri. Contoh, suatu ajaran agama. Setiap orang yang beragama pasti meyakini agamanya adalah yang paling benar. Jika suatu saat ia keluar dan melihat kebenaran lain maka ia pasti segera kembali ke agamanya. Padahal, masih banyak kebenaran lain di luar agama yang dapat memperkuat agama itu sendiri. Negara, keadilan, dan kelas sosial. Plato menghendaki kehidupan bernegara ditata menurut cita-cita keadilan yaitu keadilan bagi semua orang. Bagi Plato, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis sesuai dengan kodrat dan pendidikan mereka. Atas dasar itu, Plato membangun suatu model negara yang terdiri dari 3 kelas sosial dalam masyarakat. Pertama, para penjamin makanan. Golongan ini bekerja agar barang kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Golongan ini terdiri dari petani, tukang, pedagang, buruh, pelaut DLL. Kedua, para penjaga. Golongan ini bekerja sepenuhnya untuk kepentingan umum. Mereka tidak boleh berkeluarga, tidak boleh memiliki hak pribadi, mereka hidup bersama. Mereka diajarkan pendidikan untuk dapat mengembangkan budaya tertib dan kebijaksanaan mereka sejak usia kecil, umur 2 tahun. Ketiga, para pemimpin. Golongan ini diambil dari golongan kedua yaitu para penjaga, yang paling mendalami filsafat. Dari sinilah, kita mengenal konsep raja filsuf Plato. Mengapa pemimpin itu harus filsuf? Plato meyakini bahwa hanya filsuf yang dapat melihat idea-idea kehidupan. Sistem pemerintahan. Plato merupakan salah satu filsuf yang curiga dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan, ia mengatakan demokrasi hanyalah sistem yang baik dari yang paling buruk. Hal ini sebenarnya wajar karena semasa hidupnya demokrasi di Athena mengalami kehancuran. Plato menawarkan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang saja sehingga kalau dilihat dari bentuk-bentuk pemerintahan maka berarti berbentuk aristokrasi. Namun kelompok penguasa yang dimaksud bukanlah kelompok bangsawan melainkan para filsuf. Idea yang baik. Menurut Plato, puncak kesadaran hakiki manusia adalah sadar akan idea yang baik. Apa itu idea yang baik?
Bagi Plato, idea yang baik adalah sang baik itu sendiri atau realitas yang tertinggi. Sang baik itu adalah tujuan, telos, dari segala yang ada. Kalau hendak menafsirkan apa atau siapa sang baik itu, maka dapat dikatakan itu adalah Tuhan, dewa ataupun penguasa semesta. Etika Plato. Konsep etika Plato sebenarnya mewakili konsep etika Yunani yaitu etika kebijaksanaan. Ajaran etika Yunani adalah bahwa manusia hendak menjalani kehidupan yang utuh yaitu tidak hanya hidup untuk mempertahankan kehidupan tetapi memperjuangkan hidup yang bernilai. Kebijaksanaan akan dimiliki manusia tentu saja jika manusia itu baik atau menjadi orang baik. Apa itu orang baik? Plato menjelaskan bahwa orang baik adalah orang yang dikuasai oleh akal budi bukan oleh keinginan dan hawa nafsu. Bagi Plato kalau manusia dikuasai keinginan dan hawa nafsu maka manusia akan selalu kacau. Selain menjadi orang baik, kebijaksanaan juga tercapai jika manusia menyatu dengan sang baik. Bagaimana menyatu dengan sang baik? Plato menjawab dengan cinta. Dengan kekuatan cinta itu kita menyatu dengan sang baik. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Etika kebijaksanaan Plato dapat digapai dengan hidup yang bernilai, menjadi orang baik dan menyatu dengan sang baik. Inilah pokok-pokok pemikiran Aristoteles. Aristoteles adalah seorang murid di Akademia Plato. Tentu, ia adalah murid Plato. Aristoteles hidup pada 384-322 SM. Ia adalah filsuf Athena sama seperti Plato dan Socrates. Sama seperti gurunya, Aristoteles juga menulis. Bahkan ia menulis berbagai macam kajian ilmu pengetahuan. Tercatat ratusan karya tulisan Aristoteles yang berhasil dilestarikan, meskipun hanya pemikiran-pemikiran yang berupa kajian umum. Pemikiran Aristoteles yang paling umum dikenal di antaranya logika, keadilan, sistem pemerintahan, etika hingga konstitusi. Menolak ide bawaan. Aristoteles setuju dengan konsep Plato bahwa bentuk-bentuk yang ada pada dunia indrawi atau kenyataan selalu berubah dan tidak sempurna. Akan tetapi, Aristoteles tidak setuju bahwa ada bentuk yang paling sempurna dari sesuatu seperti konsep dunia idea Plato. Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada yang namanya bentuk yang sempurna yang ada dalam dunia idea. Baginya, dunia idea juga dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang ada dalam dunia indrawi atau kenyataan. Aristoteles menolak ide bawaan dalam diri manusia seperti yang diyakini Plato. Meskipun di lain sisi ia tetap percaya bahwa manusia mempunyai akal bawaan. Pada prinsipnya, Aristoteles berpegang teguh bahwa dunia indrawi sangat berpengaruh pada dunia pikiran manusia. Bahkan, ia mengatakan bahwa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat. Kalau Plato dijuluki filsuf idealisme maka Aristoteles kerap dijuluki filsuf materialisme. Ya, pemikiran kedua filsuf ini memang berlawanan. Penggerak tunggal. Sebagaimana filsuf pendahulunya Aristoteles juga kerap mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam semesta. Dalam perenungannya, Aristoteles membayangkan gerakan bintang-bintang dan planet-planet yang memandu gerakan di atas bumi. Ia meyakini, bintang dua dan planet dua bergerak pasti disebabkan oleh sesuatu. Aristoteles mengatakan pasti ada yang namanya penggerak tunggal yang menggerakkan bintang dua dan planet dua. Penggerak tunggal yang ia maksud ialah Tuhan. Filsuf ini meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penggerak utama dari segala pergerakan pada semesta. Keadilan. Keadilan adalah salah satu konsep yang paling identik dengan Aristoteles. Terdapat 3 jenis keadilan yang paling umum kita ketahui dari Aristoteles. Pertama, keadilan komutatif yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contoh, pemberian sanksi kepada seseorang tanpa melihat jasa dan jabatan. Kedua, keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh, perusahaan memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin, profesional. Ketiga, keadilan perbaikan yaitu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh orang yang minta maaf kepada korban karena telah melecehkan nama baik si korban. Etika. Konsep etika Aristoteles lebih ditekankan pada konsep kebahagiaan hidup.
Sehingga ia mengkaji bagaimana menuju kebahagiaan. Ketika ditanyai bagaimana manusia mencapai kebahagiaan, Aristoteles akan menjawab dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya. Murid Plato ini berpendapat ada 3 bentuk kebahagiaan. Pertama, hidup senang dan nikmat. Kedua, menjadi warga negara yang baik. Ketiga, menjadi filsuf. Bagi Aristoteles, kebahagiaan itu dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari melalui pola hidup yang realistis. Misalkan, harus selalu berani dalam mengambil keputusan tetapi tidak boleh gegabah. Berbagi rezeki dengan orang lain tetapi tidak boros. Sistem pemerintahan. Aristoteles mengemukakan 3 tipe pemerintahan yang baik. Pertama, monarki atau kerajaan. Monarki akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi tirani. Kedua, aristokrasi yaitu negara dipimpin oleh beberapa orang. Aristokrasi ini akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi oligarki. Ketiga, politi atau demokrasi yaitu negara dipimpin oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini akan berjalan baik asalkan tidak melenceng menjadi pemerintahan kawanan atau kelompok tertentu. Terkait demokrasi, Aristoteles menjawab kritikan Plato terhadap demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang baik dari yang paling buruk. Secara realistis dikatakan Aristoteles bahwa jangan hanya mencari sistem pemerintahan yang baik dan ideal, tetapi juga sistem yang mudah untuk dilaksanakan. Konstitusi. Aristoteles memiliki kontribusi besar dalam bidang konstitusi. Atas hasil penelitiannya yang mengumpulkan 158 konstitusi waktu itu, muncullah gagasan nomokrasi atau negara hukum.